घबरा मत मुन्नी, ये तो ऐसे ही है, कुछ नहीं हो रहा मुझे, कुछ नहीं हो रहा। Halo para pecinta film dimanapun kalian berada, gimana kabarnya? Sehat? Saya enggak. Hah! Kali ini saya akan merangkum sebuah film India yang bergenre drama komedi yang berjudul Bajrangi Bhaijaan yang rilis tahun 2015, karya buatan sutradara Kabir Khan. Dibintangi dengan kembaran saya Salman Khan, film ini akan menceritakan perjuangan seorang pria yang rela pergi ke India ke Pakistan tanpa paspor dan visa hanya untuk membantu menemukan orang tua dari seorang anak yang tersesat di India. Bisa-bisanya ya. Kalian penasaran? Saya enggak. Hah! Oke, tidak usah berlama-lama lagi, karena menunggu dan membuat orang lain menunggu itu bukan gaya saya. Langsung aja. Hah! Diawali dengan seorang wanita yang terlihat kesakitan saat sedang nobar dengan para tetangganya, karena sebentar lagi dia akan melahirkan. Anjir, nggak sekalian aja nobar pas lagi brojol. Hah! 6 tahun kemudian setelah kejadian itu, terlihat seorang bocil yang sedang melihat pemandangan dari dalam kereta bersama dengan ibunya dan satu orang nenek-nenek. Kita panggil aja dia Saida. Kemudian terlihat si nenek-nenek yang menanyakan nama dan tempat tinggal Saida. Namun Saida hanya tersenyum dan terdiam, tidak berkata sedikit pun. Kya naam hai aapka? Nggak sopan banget dah. Scene berpindah ke si Saida yang sedang bermain bersama sebadan embek. Ketika sedang asik bermain, dia disuruh balik oleh bapaknya karena hari sudah sore. Karena takut diculik wewe gembel, Saida pun bergegas pulang sambil berlari sekaligus memainkan mainannya. Namun tiba-tiba ban kayu mainannya terlepas. Alhasil Saida pun mengejar ban itu. Karena terlalu semangat mengejar ban itu, Saida pun terpeleset dan terguling-guling hingga membuatnya jatuh ke jurang. Nah loh, baru mulai kok udah sedih. Hah! Matahari pun tenggelam. Terlihat orang tua Saida berserta para warga yang sedang mencari Saida karena mereka takut Saida diculik wewe gembel. Setelah lumayan lama mencarinya, akhirnya mereka bisa menemukan Saida. Mereka terkejut karena Saida tidak diculik wewe gembel, melainkan dia terjatuh ke jurang. Beruntung dia bisa selamat karena dia gelayotan di dahan pada jurang itu. Anjir, hoki bener nih bocil. Saat pertama kali nonton film ini nih saya sedikit bingung ya, karena Saida ini terlihat santuy aja gitu, nggak panik, nggak teriak-teriak, nggak minta es kiko walau sedang dalam bahaya. Coba kalau saya sudah teriak-teriak itu. Hah! Nanti akan dijelasin di sini penyebabnya. Oke, lanjut. Pagi pun tiba. Terlihat seorang kakek-kakek yang tidak lain adalah kakeknya Saida. Ia sedang menyarankan ayahnya Saida agar membawanya ke tempat suci Hazrat Nizamuddin Aulia yang berlokasi di Delhi, India, agar Saida bisa berbicara. Faktanya, ternyata Saida ini seorang gadis tunawicara ya. Dia mengalami kelainan baik dari pengucapan, bahasa, maupun suaranya. Itulah sebabnya dia hanya terdiam sedari awal film tadi. Lanjut. Singkat cerita, Saida bersama ibunya pun sudah melakukan apa yang disuruh si kakek. Sekarang mereka sedang menuju pulang dari India ke Pakistan menggunakan kereta. Ketika dalam perjalanan, kereta itu berhenti secara tiba-tiba. Karena mereka kepo, mereka pun bertanya ke petugas kereta. Si petugas pun berkata, kemudian mereka pun tertidur. Ketika sedang asik tidur, Saida terbangun karena mendengar suara ngorok dari penumpang lain. Karena si bocil usil, dia pun mencolek kaki si bapak-bapak itu sambil senyum-senyum sendiri. Aduh, jahil sekali nih anak. Kemudian dia melihat sebadan anak embe yang terjebak di kubangan. Karena kasihan, dia pun berinisiatif keluar untuk menolongnya. Ketika sedang menolong si embe, tiba-tiba kereta itu kembali menyala dan pergi meninggalkannya. Dia pun mengejar kereta itu dan berusaha memanggil-manggil si ibu. Namun apalah daya, Saida masih belum bisa bicara. Alhasil dia pun tertinggal kereta itu. Aduh, sedih bener dah asli, gak bohong. Kemudian si ibu pun terbangun dari tidurnya. Dia pun panik karena sang anak tidak ada bersamanya.
Setibanya di perbatasan Pakistan dan India, dia meminta ke petugas agar mengizinkannya kembali ke India dan mencari anaknya. Namun tidak diperbolehkan, karena itu memang sudah peraturan negara. Sontak si ibu pun histeris mendengarnya. Lanjut. Scene berpindah ke si kakek yang sedang menenangkan orang tua Saida dengan mengeluarkan kata-kata bijaknya. Wah, anjir, mantap juga kata-katanya nih. Pagi pun tiba. Terlihat seorang yang sedang sarapan di pedagang kaki 100. Dia adalah Pawan, tidak pakai bak. Ketika sedang minum, dia melihat Saida yang memperlihatkannya sedang minum. Kemudian Pawan menyodorkan minum itu ke arahnya. Sontak Saida pun langsung menghampirinya dan langsung menghabiskan minum itu tanpa tersisa sedikit pun. Anjir, dihabisin gak tuh? Hah! Kemudian Pawan memesan 1 aratha untuk Sahida. Namun kocaknya, si Sahida malah minta 2, yang membuat si Pawan keheranan. Gila cocok. Kemudian Pawan pun pergi meninggalkan Saida. Namun ia terkejut karena Saida terus mengintilinya. Dia pun berinisiatif memberinya duit, namun Saida tidak mengambilnya. Aduh, kenapa nggak diambil tuh duit? Coba kalau saya, langsung tak embat itu. Kan lumayan buat beli rokok Aspro. Hah! Kemudian dia membawanya ke kantor polisi untuk menitipkannya. Namun ditolak oleh si polisi karena kantor polisi bukanlah panti asuhan. Karena polisi tidak mau menerimanya, dia pun berinisiatif untuk membawanya pulang. Ketika sedang dalam perjalanan pulang, Pawan bertanya ke Sahida, apa dia tinggal di sini? Kemudian Sahida menggeleng-gelengkan kepalanya, yang berarti tidak. Kemudian si Pawan yang dibantu para penumpang lain menyebutkan satu persatu kota di India, berharap menemukan kota tempat tinggal Sahida. Namun semua itu sia-sia. Ya iyalah cok. Orang dia bukan warga India. Singkatnya mereka pun tiba di kediaman calon istri Pawan. Ini adalah Rasika, tidak pakai Ruj. Kemudian terlihat ayahnya Rasika yang sedikit keberatan dengan kedatangan Saida. Dia menyuruh si Pawan untuk berfokus ke tujuannya berada di sini. Faktanya, si Pawan ini sebenarnya sedang berjuang untuk memenuhi syarat agar dia bisa menikahi Rasika. Syarat itu adalah untuk memiliki rumah sendiri dalam waktu 6 bulan. Anjir, gila bener itu orang. Dalam waktu 6 bulan suruh punya rumah sendiri. Saya jadi ngebayangin kalau itu terjadi sama saya. Oh iya, dari sini kita panggil aja si Saida ini dengan Muni ya, karena di filmnya juga seperti itu. Oke, lanjut. Keesokan harinya, terlihat Muni yang sedang menangis karena dia rindu dengan ibunya dan rindu dibelikan es kiko oleh sang ibu. Karena perut Muni sudah berontak, ia pun bergegas untuk makan. Ia ditemani oleh bocil Epep yang masih noob. Karena ia tidak biasa makan makanan mereka, dia pun tidak menghabiskan makanan itu. Ketika sedang mencuci tangan, dia mencium aroma ayam bakar yang sangat sedap. Lalu tibalah Pawan dan Rasika. Mereka pun terkejut karena Muni tidak ada di situ. Mereka pun mencarinya. Ketika sedang mencarinya, mereka makin terkejut karena si Muni sedang makan ayam bersama tetangganya yang muslim. Aduh, bikin panik aja tuh. Dikira mah hilang gitu. Enggak taunya lagi makan ayam di rumah tetangga. Hah, oke lanjut. Keesokan harinya, terlihat Pawan yang sedang berdoa kepada Dewa Bajrang Bali. Karena si Muni makan ayam. Karena si Muni bukan beragama Hindu, dia pun kabur dari situ dan masuk ke dalam musola. Sontak Pawan pun terkejut dibuatnya. Kemudian dia mengejarnya. Dia pun makin terkejut karena melihat si Muni menggunakan hijab dan sedang berdoa. Kemudian ia segera pergi dari situ. Dia pun menceritakannya kepada Rasika bahwa si Muni bukan beragama Hindu. Dia beragama Islam. Rasika pun terlihat sedikit terkejut, namun dia tidak peduli dengan itu. Dia tetap ingin menolong Muni, apapun agamanya. Wah, mantap nih si Rasika ini. Kemudian mereka segera menghampiri si Muni. Namun terlihat si Muni yang sudah tidak ada di tempat itu. Mereka pun segera mencarinya. Ketika sedang mencarinya, tiba-tiba si Muni datang dan langsung memeluk si Pawan.
Malam pun tiba. Terlihat si Pawan yang khawatir jika ayah Rasika tahu bahwa Muni beragama Islam. Kemudian Rasika bilang agar merahasiakan ini. Namun beberapa saat kemudian terlihat Muni yang sedang menari karena melihat India kalah dari Pakistan dalam pertandingan kriket. Kemudian Pawan pun bilang, "Apa kau dari Pakistan?" Lalu si Muni mengangguk-anggukkan kepalanya sambil mengangkat tangannya, yang berarti itu adalah benar. Nah loh, ayah Rasika pun terlihat sangat marah karena mengetahui Muni beragama Islam dan dia berasal dari Pakistan. Karena India dan Pakistan itu pernah terjalin beberapa konflik ya. Kemudian dia meminta agar Pawan segera mengurus masalah pemulangannya. Singkat cerita, Pawan dan Muni pun pergi. Karena mereka tidak punya paspor maupun visa, mereka pun pergi menggunakan jasa penyeberangan ilegal. Ini adalah Bo Ali, orang yang akan menyeberangkan mereka. Oke, lanjut. Mereka pun berhasil memasuki wilayah Pakistan melalui terowongan bawah tanah. Namun si Pawan malah menunggu para tentara yang berjaga untuk meminta izin. Aduh. Kok ada ya orang kayak gini? Alhasil mereka pun tertangkap oleh para tentara perbatasan. Pawan pun harus menerima bogem mateng berkali-kali. Singkatnya, si tentara pun akhirnya mengizinkan mereka pergi karena sudah tidak tahan lagi melihat tingkah si Pawan. Oke, lanjut. Pagi pun tiba. Mereka tiba di sebuah warteg untuk sarapan karena perut mereka sudah pada berontak dan butuh asupan warteg. Selesai sarapan, mereka pun bergegas pergi. Namun, baru saja pergi, seorang polisi menghampirinya. Dia sedang mencari borgolnya yang hilang di warteg itu. Sontak Pawan pun keheranan mendengarnya. Kemudian si polisi meminta untuk menggeledah tasnya. Karena Pawan merasa tidak mencuri, dia pun dengan percaya dirinya memperlihatkan isi dalam tasnya. Namun, ketika sedang memeriksa tas Muni, mereka terkejut karena borgol itu ada dalam tas itu. Alhasil, Pawan pun ditempeleng oleh polisi itu. Kemudian si polisi menanyakan dari mana asalnya. Dengan pintarnya, si Pawan pun menjawabnya. Si polisi pun terkejut mendengarnya. Kemudian si polisi menanyakan paspornya. Dan lagi-lagi, Pawan pun menjawabnya dengan sangat-sangat pintarnya. Aduh. Ini orang kenapa sih? Aida. Akibatnya mereka pun dicurigai sebagai mata-mata dari India. Mereka pun dibawa ke kantor polisi. Setibanya di kantor polisi, mereka langsung disambut oleh seorang reporter yang langsung meliputnya. Assalamualaikum. Waalaikum. Ini adalah Chan Nawab. Kita panggil aja Chan. Lanjut, saat sedang diinterogasi oleh para polisi, tiba-tiba Muni menghampiri sebuah kalender yang terdapat foto pemandangan yang sangat mirip dengan pemandangan tempat dia tinggal. Pawan pun memberitahu si polisi bahwa itu adalah tempat tinggal Muni, namun si polisi tidak percaya. Polisi itu pun menanyakan nama si Muni. Kemudian Pawan bilang bahwa si Muni tidak bisa berbicara. Lalu dengan tololnya, si polisi pun mendekati si Muni dan memaksanya untuk berbicara. Anjing ngeser banget goblok. Melihat hal itu, sontak membuat si Pawan marah. Dia pun langsung menghantam para polisi itu dengan sangat mudahnya. Nah loh, makanya gak usah kasar sama anak kecil. Kemudian terlihat Chan yang sedang meliput. Lalu tiba-tiba muncullah Pawan dan Muni yang berhasil kabur dari kantor polisi. Kemudian si Chan pun mengikutinya dan masuk ke dalam bus yang mereka tumpangi. Lalu si Chan pun menelpon si polisi untuk memberitahu keberadaan Pawan dan Muni. Dia memberitahu ciri-ciri bus yang mereka tumpangi. Tak sengaja dia mendengar percakapan Pawan dan kenek bus. Mendengar hal itu, si Chan pun mengutarakan niatnya. Dia pun berinisiatif untuk mengajaknya bersembunyi di atap bus itu. Karena tidak lama lagi, si polisi pasti akan mengejarnya. Dan benar saja, si polisi pun menggerebek bus tersebut. Namun mereka tidak menemukannya karena mereka berada di atas atap bus itu. Dan mereka bertiga pun melanjutkan untuk mencari rumah si Muni. Keesokan harinya, terlihat Pawan yang terbangun karena mendengar suara berisik dari para bocil-bocil yang menertawakannya. Kemudian Pawan bertanya,
Tempat apa ini? Si bocil pun menjawab bahwa ini adalah masjid. Mendengar hal itu, sontak Pawan pun lari terbirit-birit. Anjing, kocak banget tuh orang. Kemudian mereka bertanya pada Pak Ustadz di situ perihal foto pemandangan yang ada di kalender itu. Kemudian Pak Ustadz menanyakan ke semua muridnya. Lalu ada seorang murid yang mengetahui foto itu. Faktanya, foto itu bukanlah tempat tinggal Muni, karena foto itu berada di Switzerland. Mendengar hal itu, Pawan pun terkejut. अरे मुन्नी, तू क्या स्विट्जरलैंड से? Singkat cerita, mereka pun berencana pergi ke tempat Hazrat Amin Shah Darga, karena konon katanya tempat itu bisa mempertemukan orang yang sudah terpisah. Lanjut, ketika sedang beristirahat, temannya si Chan, sang kameramen pun menelponnya, karena dia disuruh oleh si polisi agar mereka bisa segera tertangkap. Dia pun menanyakan lokasinya. Kemudian Chan menjawabnya bahwa dia sedang beristirahat dalam perjalanan menuju ke Hazrat Amin Shah Darga. लेकिन अभी अब है कहाँ? हजरत अमीन शाह की दरगाह पे जा रहे हैं। Keesokan harinya, mereka pun tiba di tempat itu. Kemudian Pawan membuat keinginannya. Ketika sedang membuat keinginannya, terlihat seorang ibu-ibu yang sedang membuat keinginan sambil menangis. Faktanya, itu adalah ibunya si Muni. Namun si Pawan tidak mengetahuinya, dan si Muni pun sedang tertidur. Alhasil, dia pun pergi meninggalkannya. तो फिर कौन है ये आदमी? हमारे मुल्क में क्यों घुस आया? चाहता क्या? Ai. Di sisi lain, terlihat si Chan yang sedang bercerita sambil merekamnya. Ia menceritakan kisah perjuangan Pawan yang berjuang untuk menolong seorang anak yang tersesat di negeri orang. Dia juga meminta ke penonton untuk membantu mempersatukan anak itu kepada orang tuanya dan memulangkan Pawan ke India dengan selamat. Kemudian si Chan pun pergi ke warnet untuk mengupload video itu ke YouTube agar bisa dilihat banyak orang. Ketika sudah selesai, dia melihat polisi yang terus mengejar mereka. Kemudian dia pun bergegas lari dan mengajak Pawan pergi dari situ. Alhasil, si polisi pun tidak bisa menemukannya. मुन्नी के लिए दुआ मांगने। अच्छा तो अब आप कहाँ हैं? Malam pun tiba. Terlihat mereka sedang menonton video yang dibuat si Chan. Kemudian Muni pun terkejut melihatnya, karena dia melihat ibunya yang baru turun dari bus ada di dalam video itu. Sontak Chan dan Pawan pun tidak mau kalah. Mereka pun ikutan terkejut melihatnya. इतनी माँ है? Pagi pun tiba. Mereka pun mencari informasi dari mana saja bus itu menaikkan penumpang. Karena bisa dipastikan, salah satu tempat itu adalah tempat tinggalnya Muni. Si supir pun menyebutkan satu persatu tempat ia menaikkan penumpang. Namun semuanya sia-sia. Hingga si supir menyebutkan tempat Saitanpur, Muni pun terlihat mengangkat tangannya sambil mengangguk-anggukkan kepalanya, yang berarti bahwa tempat itu adalah tempatnya tinggal. Kemudian mereka pun bergegas pergi ke tempat itu menggunakan bus. Saat sedang dalam perjalanan, mereka melihat polisi yang sedang mengadakan pemeriksaan untuk mencari mata-mata India, yaitu si Pawan. Si Pawan pun mengorbankan dirinya untuk mengalihkan perhatian agar Muni dan Chan bisa pergi dari situ. Alhasil, Pawan pun harus diuduk-uduk oleh para polisi itu. Kemudian Chan dan Muni pun bergegas pergi menuju rumahnya. Dan pada akhirnya, Muni pun dapat kembali pulang bertemu dengan orang tuanya kembali. Aduh, saya jadi terharu melihatnya. Hah! Di sisi lain, terlihat si Pawan yang masih diudek-udek oleh polisi, hingga pada akhirnya dia pun ditembak yang mengakibatkannya tumbang. Lanjut, scene berpindah memperlihatkan para warga yang sedang menonton video yang diunggah Chan di YouTube. Hingga video itu pun ditonton oleh kekasihnya Pawan, si Rasika di India. Faktanya, ternyata video yang Chan upload di YouTube itu mendapatkan banyak dukungan dari kedua negara, yang membuat video itu menjadi viral, ditonton oleh banyak orang. Tidak seperti video di channel ini, penontonnya sepi. Hah! Kemudian scene berpindah ke si Pawan yang sedang disiksa dan dipaksa mengaku bahwa dia adalah mata-mata India, agar para polisi tidak malu karena para warga sipil sudah tahu kebenaran Pawan. Namun beruntung, dia bisa dibebaskan oleh polisi yang baik hati, walau hal itu akan membuat si polisi itu dipecat. सारी जिंदगी के लिए पाकिस्तान की जेल में डाल दिया गया और ये मैं कभी होने नहीं दूंगा। Anjing, salut banget sama nih polisi. Ini baru penegak keadilan. Oke, lanjut. Kemudian terlihat si Chan yang ditelepon oleh bosnya, si pemilik salah satu stasiun TV. Dia meminta agar Chan mau menayangkan ceritanya itu di TV tersebut.
Sontak Chan pun menerimanya dengan senang ginjal. शुक्रिया जनाब चल कैमरा निकाल कैमरा हाँ कैमरा निकाल आजा Kemudian terlihat Chan yang sedang bercerita di TV itu. Siaran itu pun tayang di Pakistan dan juga di India. Tahu bahwa siarannya ditonton oleh dua negara, kemudian dia berbicara dengan sepenuh hatinya. Dia menyuruh agar warga Pakistan dan India mau membantu Pawan agar bisa pulang ke India dengan selamat. Dia pun meminta para warga untuk berkumpul di perbatasan besok pagi. कल सुबह एक साथ नरोवर चेक पोस्ट की तरफ बढ़े पार करने से न रोक पाए कोई घर जाने से न रोक पाए कैमरामैन कामिल यूसुफ के साथ चांद नवाज Keesokan harinya, terlihat para warga Pakistan dan India sedang berkumpul di perbatasan. Mereka ingin mengantarkan Pawan pulang ke India dengan selamat. Kemudian terlihat si Pawan yang lesu dan babak belur akibat disiksa polisi. Dia pun bertanya ke si Chan tentang keadaan Muni. Chan pun menjawabnya bahwa Muni yang bernama asli Sahida sudah kembali dengan selamat kepada orang tuanya. Sontak Pawan pun senang mendengarnya, dan juga karena dia sudah tahu nama asli Muni, yaitu Sahida. Kemudian Pawan yang dibantu para warga pun bergegas menuju gerbang perbatasan dengan diiringi para warga yang memanggil-manggil namanya. Namun mereka dihadang oleh tentara penjaga perbatasan. Terjadilah sedikit perbincangan yang sangat sengit. Hingga pada akhirnya si tentara pun mengizinkan mereka lewat. Akan tetapi mereka harus membuka pintu itu sendiri. Sontak para warga pun langsung menerobos pintu itu dengan sangat mudahnya. Kemudian Pawan pun pergi menuju gerbang India. Terlihat para warga India yang sangat gembira. Keluarga Pawan pun terlihat sangat gembira, apalagi kekasihnya Pawan yang sangat amat senang karena melihat Pawan sudah kembali. Di sisi lain terlihat Sahida bersama orang tuanya sedang melihat Pawan dari kejauhan. Kemudian mereka berlari untuk menemui Pawan. Sahida pun berlari dengan sangat lincah dan gesit seperti motor metik hingga orang tuanya tertinggal. Kemudian dia pun sampai di pagar perbatasan, lalu dia menggoyang-goyangkan pagar itu sambil berusaha memanggilnya. Namun apalah daya, dia masih tidak bisa berbicara. Namun sutradara film berkata lain. Si sutradara pun ingin agar Sahida bisa berbicara lagi. Alhasil, dia pun bisa berteriak memanggil Pawan dengan sangat kencangnya. Mendengar ada yang memanggilnya, Pawan pun menoleh ke belakang. Dia pun terkejut karena yang memanggilnya adalah si Sahida yang sudah bisa berbicara berkat bantuan si sutradara. Scene akhir ini terasa bener dah dramanya. Jadi terharu saya ngeliatnya. Hah! Kemudian Sahida pun berlari menghampiri Pawan. Tak mau kalah dari Sahida, Pawan pun ikutan lari menghampiri Sahida. Hingga mereka pun berkumpul kembali. Tamat. Anjir, itu kok endingnya kayak gini ya? Nanti kalau jatuh gimana itu? Hah! Oke, menurut saya film ini cukup sangat keren ya. Aktingnya keren, ada pesan-pesannya tersendiri, ada lucunya, senang, sedihnya. Jika kalian nonton film ini secara langsung, bakal terasa banget dah. Oke lah, terima kasih sudah menemani saya di video kali ini. Kalau kalian ada pertanyaan atau mau request film atau mau apalah, bisa langsung aja komen di bawah. Jangan malu-malu. Hah! Saya Wan pamit undur diri, salam sejahtera dan salam pencinta film. Hah!